Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Novitasari, biasa dipanggil Ibu Novi. Kita akan belajar tentang diare akut. Tujuan pembelajaran ini diharapkan setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu mengetahui etiologinya, definisinya, tanda gejala, kemudian pemeriksaan diagnostiknya, tata laksana penyakit diare akut, komplikasi, dan pencegahan penyakit diare akut. Diare banyak terjadi di negara berkembang maupun di negara maju, apalagi di Indonesia, ya. Iklim, kondisi lingkungan, perilaku masyarakat sangat mempengaruhi kejadian diare akut. Diare akut ini sering menimbulkan kejadian luar biasa. Tingginya kejadian diare di negara maju bisa karena foodborne infection, waterborne infection, kemudian karena bakteri seperti salmonella, campylobacter jejuni, staphylococcus aureus, bacillus aureus, dan sebagainya. Di negara berkembang, diare menginfeksi dan menyebabkan kematian penduduk 3 juta per tahun. Penyebabnya bisa Vibrio cholera, disertai dengan Shigella, kemudian salmonella, ya. Makanan dan minuman yang terkontaminasi, kemudian karena bepergian bisa keluar negara, menuju negara tropis, untuk berwisata pulang diare. Penggunaan antibiotik atau kondisi HIV positif atau AIDS. Diare akut yang terjadi pada orang dewasa ini merupakan penyakit yang sering dijumpai juga dan secara umum dapat diobati sendiri. Namun, komplikasi yaitu dehidrasi atau toksin di GI tract-nya bisa menyebabkan morbiditas dan mortalitas. Definisi penyakit diare akut sendiri yaitu adanya defekasi yang cair, setengah cair, dengan kandungan air. Biasanya lebih dari 200 gram atau 200 ml per hari. Ini kandungan airnya. Frekuensinya 3 kali per hari. BAB-nya encer, bisa disertai lendir dan darah. Jadi definisinya kaitannya ada cair, frekuensi 3 kali, bisa disertai atau tanpa disertai lendir dan darah. Untuk diare akut, onsetnya biasanya gejalanya tiba-tiba dan berlangsung kurang dari 14 hari. Kalau diare kronik, berarti lebih dari 14 hari. Diare non-infeksi ini karena keracunan, ada hajatan massal, ada hajatan makan-makan, ya, ternyata ada kandungan yang tidak higienis menyebabkan intoksikasi poisoning. Kemudian ada reaksi alergi, alergi laktosa pada bayi bisa menyebabkan diare. Reaksi obat-obatan dan juga faktor psikis. Faktor psikis gampang. Hari ini mau wawancara, hari ini mau presentasi, skripsi, diare. Kemudian ada diare infeksi karena virus, bakteri, dan juga parasit. Etiologinya virus, bakteri, protozoa, ya, helminth, cacingan. Klasifikasi dari diare akut bisa diare inflamasi, diare non-inflamasi, dan penetrating diare. Diare inflamasi yaitu adanya invasi dari bakteri, masuknya bakteri, sitotoksin bisa menyebabkan sindrom dysentery, yaitu diare yang disertai lendir dan darah atau bloody diare, serta rasa mulas yang lebih dibandingkan dari diare biasa. Biasanya melilit itu kalau pasien menyebutkan. Nyeri seperti kolik
nyeri perut yang hebat, mual, muntah, demam, tenesmus, serta bisa disertai tanda dan gejala dehidrasi, mulut kering, kemudian mata cekung. Kalau masih anak mungkin ubun-ubunnya cekung, rasa lelah, lemah, ya. Kemudian badannya hangat, demam, serta aliran urin yang menurun. Diare inflamasi yang karena bakteri, infeksi bakteri akan menyebabkan reaksi inflamasi dan mengeluarkan toksin di GI tract sehingga menyebabkan diare. Infeksi bakteri yang invasif bisa menyebabkan perdarahan atau adanya leukosit dalam feses. Diare karena infeksi bakteri bisa karena dua mekanisme, yaitu peningkatan sekresi di usus atau penurunan absorpsi di usus. Sekresi cairan ya, dan penurunan absorpsi cairan di usus. Untuk mekanisme entropatogen bisa menyebabkan diare, bakteri bisa masuk melalui diet kita dari makanan yang kita makan, ya. Anak kecil makan permen jatuh dimakan lagi, nah menempelnya bakteri pada makanan tertelan, kemudian menempel pada sel epitel dengan atau tanpa kerusakan mukosa usus. Kemudian bakterinya akan invasi ke mukosa, memproduksi enterotoksin atau sitotoksin. Mekanisme enteropatogen bisa menyebabkan diare. Bakteri-bakteri ini akan menempel pada saraf usus. Pemeriksaan ginjal rutin secara makroskopik bisa ditemukan lendir atau darah. Secara mikroskopik bisa didapati sel leukosit polimorfonuklear seperti neutrofil. Banyak. Kalau terkait dengan cacing bisa ada eosinofil. Untuk diare non-inflamasi, kelainannya berada di usus halus bagian proksimal. Adanya enterotoksin bisa menyebabkan diare cair tanpa lendir dan darah, atau disebut sebagai watery diare. Pada diare non-inflamasi, pemeriksaan tinja rutin tidak ditemukan leukosit. Mikroorganisme penyebabnya seperti Vibrio cholera, E. coli, dan Salmonella. Biasanya keluhan abdomen sangat minimal atau bahkan tidak ada. Namun, tanda dan gejala dehidrasinya cepat timbul, terutama pada kasus yang tidak mendapatkan cairan pengganti. Diare non-inflamasi ini keluhan abdomennya sangat minimal atau tidak ada sama sekali. Namun, gejala dan tanda dehidrasi bisa cepat timbul, terutama pada kasus yang tidak mendapat cairan pengganti. Untuk penetrating diare, lokasi yang tersering yaitu masalahnya ada di distal usus halus. Penyakit ini disebut juga dengan enteric fever atau chronic septicemia dengan gejala klinis demam disertai diare. Pada pemeriksaan rutin didapati leukosit mononuklear. Mikroorganisme penyebab biasanya adalah Salmonella typhi, Paratitis, kemudian Chloreaceus, dan lainnya. Ini tentang patofisiologi, bagaimana mekanisme diare akut dan kronik dapat dibagi menjadi ada diare osmotik, ada diare sekretorik, diare eksudatif, dan gangguan mobilitas. Diare biasanya terjadi lebih dari satu mekanisme. Pada infeksi bakteri paling tidak ada dua mekanisme yang bekerja, meningkatkan sekresi usus dan penurunan absorpsi usus. Infeksi bakteri menyebabkan inflamasi dan mengeluarkan toksin yang menyebabkan terjadi diare. Infeksi bakteri yang invasif mengakibatkan perdarahan misal atau adanya leukosit dalam feses.
Pada dasarnya, mekanisme terjadinya diare akibat kuman enteropatogen meliputi satu penempelan bakteri pada sel epitel dengan atau tanpa kerusakan mukosa dan produksi enterotoksin atau sitotoksin. Satu bakteri bisa menggunakan satu atau lebih dari mekanisme itu untuk mengatasi pertahanan sel mukosa. Mekanisme terjadinya diare yang akut maupun kronik ini dibagi menjadi 4. Diare osmotik terjadi bila ada bahan yang tidak dapat diserap. Ini akan meningkatkan osmolaritas dalam lumen yang menarik air dari plasma sehingga terjadilah diare. Contohnya adalah malabsorpsi karbohidrat akibat dari defisiensi laktase atau akibat garam magnesium. Adanya bahan yang tidak diabsorpsi akan menambah volume cairan di sepanjang saluran usus. Terlihat adanya bahan yang tidak terabsorpsi di sepanjang saluran pencernaan akan menambah volume cairan di sepanjang usus, sehingga yang diekskresikan melalui kolon pun jumlah cairannya masih akan banyak, timbullah diare. Ini diare osmotik karena metabolisme karbohidrat. Mekanisme diare karena metabolisme karbohidrat yang tidak dapat diabsorpsi di intestinal akan menyebabkan diare. Seharusnya glukosa dibantu oleh natrium. Ketika glukosa tidak diabsorpsi, maka jumlah natrium pun yang diabsorpsi akan menurun. Penurunan absorpsi natrium di intestinal bagian atas akan menyebabkan penurunan absorpsi cairan, sehingga cairannya menumpuk di sepanjang usus, akibatnya diare. Ini mekanismenya bahwa ada malabsorpsi karbohidrat yang seharusnya glukosa untuk bisa diabsorpsi di sel usus halus itu dibantu oleh natrium. Jadi mereka melakukan symporter. Kalau tidak ada natrium maka glukosa tidak bisa diabsorpsi, dan karena glukosa tidak diabsorpsi maka jumlah natrium yang berada di lumen usus pun tinggi. Hadirnya natrium di lumen usus juga akan mempengaruhi jumlah cairan, sehingga penumpukan cairan ini akan menyebabkan diare. Untuk diare sekretori karena peningkatan sekresi klorida, adanya hormon dan neurotransmitter, contohnya adalah VIP, kemudian ada laksatif, ada toksin, akan meningkatkan siklik adenosin monofosfat atau CAMP yang dapat mengaktifkan sekresi klorida atau CL. Adanya sekresi klorida ini diikuti sekresi natrium dan air ke dalam lumen usus, sehingga banyak air yang tertumpuk di saluran pencernaan. Berisiko mengancam kehidupan karena bisa menyebabkan shock hipovolemik dan asidosis non-respiratory. Ya, bisa diperhatikan kembali gambarnya. Ini penjelasannya ya, bagaimana diare sekretori karena peningkatan ion klorida. Adanya peningkatan hormon, adanya laksatif, obat, dan toksin. Aktivasi CAMP, kemudian aktivasi sekresi klorida. Sekresi klorida diikuti sekresi natrium dan air, sehingga terjadi penumpukan cairan di lumen usus. Kemudian ada diare eksudatif dan diare karena penyebab lainnya. Diare eksudatif ini ada inflamasi yang akan mengakibatkan
kerusakan mukosa baik usus halus maupun usus besar. Inflamasi dan eksudasi dapat terjadi akibat infeksi bakteri atau bersifat non-infeksi, seperti ada sensitif gluten, kemudian ada IBD atau akibat dari radiasi. Untuk diare karena penyebab lain, bisa akibat gangguan mobilitas, di mana mengakibatkan waktu transit usus menjadi lebih cepat. Dari waktu transit usus yang menjadi lebih cepat, maka absorpsi cairan di lumen usus pun akan terbatas. Hal ini bisa terjadi pada kondisi tirotoksikosis, kemudian kasus IBD, dan juga diabetes mellitus. Manifestasi klinisnya, ya, yang utama ada jelas kekurangan cairan, bisa gangguan asam basa, dan shock hipovolemik. Untuk tanda kekurangan cairan, tadi diare akut karena infeksi bisa disertai mual muntah. Dengan demam bisa ada tenesmus, hematopesia, nyeri perut, atau bahkan kejang perut. Diare yang berlangsung dalam waktu lama tanpa penanganan medis yang cukup, ini bisa mengakibatkan kematian karena kekurangan cairan. Ya. Kekurangan cairan, ya, pasien bisa merasa haus, berat badan berkurang, mata cekung, bibir kering, tulang pipinya menonjol, gergar kulitnya turun, suara jadi serak, keluhan dan gejala ini disebabkan karena depresi air yang isotonik. Untuk tanda gangguan asam basa, ini karena kehilangan bikarbonat, sehingga perbandingan bikarbonat berkurang mengakibatkan penurunan pH darah, pH menjadi lebih asam. Penurunan ini akan merangsang pusat pernapasan sehingga meningkatkan frekuensi nafas cepat dan lebih dalam atau bahkan sampai nafas kusmaul. Reaksi ini adalah usaha tubuh untuk mengeluarkan asam karbonat agar pH kembali naik, ya, menjadi kembali normal. Pada kondisi asidosis metabolik yang tidak dikompensasi, biasanya ion bikarbonat rendah, PCO2-nya bisa normal, dan diuresisnya sangat negatif. Tanda-tanda dari shock hipovolemik ini karena gangguan kardiovaskular pada shock hipovolemik yang berat bisa berupa pejatan shock dengan tanda-tandanya yaitu nadinya cepat, tekanan darahnya turun bahkan sampai tidak terukur, pasiennya mulai gelisah, wajahnya pucat, kemudian ini ujung-ujung ekstremitasnya dingin, kadang juga ada cyanosis. Karena kehilangan kalium pada diare yang akut bisa timbul aritmia jantung bahkan. Ada tanda yang memerlukan evaluasi lanjutan, seperti kenapa perlu evaluasi lanjutan ini pada populasi yang berisiko, contohnya usia lanjut, pasien dengan gangguan imunitas, pasien wisatawan asing, ya, contohnya gejalanya demamnya lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian nyeri abdomen yang berat. Ini menjadi perhatian pada pasien di atas 50 tahun. Riwayat perawatan di rumah sakit, mungkin berada di panti jompo, riwayat penggunaan antibiotik, disentri, yaitu ada darah atau mukus di tinja, kemudian defekasi lebih dari 6 kali dalam waktu 24 jam, gejala yang memburuk setelah 2 hari, gejala dehidrasi berat seperti pusing, haus yang berat, penurunan jumlah urin. Untuk diare
akut karena infeksi bakteri. Ini pendekatan umum diagnosis ya, kita tanyakan riwayat penyakitnya, latar belakang dan lingkungan pasien, riwayat pemakaian obat antibiotik, dan riwayat perjalanannya. Diare akut karena infeksi bakteri juga perlu ditanyakan kapan dimulainya, onsetnya, frekuensi, progresivitas, volume diarenya, apakah disertai darah, apakah pasien muntah. Juga perlu diketahui riwayat penggunaan obat tadi ya, penyakit dahulu, penyakit komorbid penyertanya, dan evaluasi epidemiologis. Untuk pemeriksaan fisik bisa berat badan, suhu jelas, denyut nadi, frekuensi nafas, tekanan darah, dan pemeriksaan fisik lengkap. Untuk pemeriksaan laboratoriumnya kita bisa pemeriksaan feses, dinilai apakah ada leukositnya, kemudian ini menunjukkan apakah ada inflamasi di kolon atau tidak, ya, apakah ada bakteri juga di feses. Untuk kultur feses, tes leukosit, laktoferin, kemudian analisa darah, bisa cek analisa kimia darah, leukosit, tes darah pada pasien dengan diare berat, demam, nyeri abdomen, atau kehilangan cairan harus diperiksa ya. Untuk pemeriksaan radiologis bisa sigmoidoskopi, mungkin kolonoskopi untuk mengevaluasi diare akut. Karena ini tadi penjelasannya bisa diperhatikan kembali. Pemeriksaan fesesnya leukosit, neutrofil, adakah darah, serta ada laktoferin atau tidak. Kultur feses, bila leukosit dan laktoferinnya positif, maka lakukan kultur feses. Untuk pemeriksaan darah, kimia darahnya penting kita tahu natrium, kalium, klorida, ureum, kreatininnya, AGD-nya, dan pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan radiologi juga. Untuk penata laksanaannya, kita utamanya pengganti cairan elektrolit, antibiotik, dan obat antidiarenya. Cairan elektrolitnya ini adalah aspek yang penting untuk terapi diare supaya menghindari dehidrasi dan menjaga keseimbangan elektrolit ya selama diare pada episode akut. Dilakukan rehidrasi oral kalau pasiennya masih bisa, kemudian dia tidak muntah, kecuali pada pasien yang tidak bisa minum, bisa dilakukan pemasangan ICFT. Ini idealnya cairan elektrolit yang diberikan kepada pasien ya. Untuk pasien yang tidak adekuat dengan oral, bisa dilakukan terapi intravenal, yaitu cairan normotonik seperti normalfarin, linear laktat, juga diberikan suplementasi kalium sebagaimana panduan dari bagaimana hasil kimia darah. Status hidrasi harus dimonitor dengan baik dengan memperhatikan tanda-tanda vital, pernafasan, dan urin ya. Pemberian bisa diubah dengan oral secepat mungkin karena bisa menimbulkan risiko infeksi pada lokasi penyuntikan. Ada metode menghitung kebutuhan cairan ya. Ini pembagian dari dehidrasi, derajat dehidrasi menurut Pierce. Apabila
kebutuhan cairannya 5% kali kilogram berat badan. Ini untuk dehidrasi yang ringan, dia kebutuhannya cairannya hanya menambah 5% dari setiap kebutuhan kilogram berat badan. Diare sedang meningkat 8%, diare berat 10%. Ini cairan intravena metode skor dari Daldiano. Ada tanda, kemudian ada skor. Masing-masing ini apabila ditambahkan dari total skor nanti dihitung berapa kebutuhan cairannya. Tanda yang kita cermati seperti rasa haus atau muntah, tekanan darah, nadi, tingkat kesadaran, kemudian frekuensi nafas, kemudian fasies kolerika, dan seterusnya. Ini kebutuhannya menurut berdasar skor tadi. Untuk penata laksanaan dengan antibiotik, pemberian antibiotik secara empiris jarang diindikasikan pada diare akut infeksi, karena 40% kasus diare infeksi bisa sembuh kurang dari 3 hari tanpa pemberian antibiotik. Pemberian antibiotik bisa diberikan dengan indikasi pasiennya demam, feses berdarah, ada leukosit pada feses, ini untuk mengurangi ekskresi dan kontaminasi lingkungan, persisten atau penyelamatan pada diare infeksi. Obat-obatan anti diare ini tata laksana yang ketiga bisa ada kelompok antisekresi, ada kafekadotril. Ini fungsinya untuk menghambat enzim ensefalinase, ensefalin dapat bekerja kembali secara normal. Perbaikan fungsi akan menormalkan sekresi dari elektrolit sehingga keseimbangan cairan dapat kembali normal. Obat yang lainnya kelompok opiat, ini termasuk juga kodein fosfat, loperamid HCl, maupun kombinasi dari difenoksilat dan atroksid sulfat. Efek kelompok obat ini fungsinya menghambat konvulsi, pelemahan usus, kontraksi usus, meningkatkan absorpsi cairan sehingga dapat memperbaiki konsistensi feses dan mengurangi frekuensi diare. Bila diberikan dengan cara yang benar, maka obat ini akan cukup aman untuk dapat mengurangi frekuensi defekasi bahkan hingga 80%. Bila diare akut dengan gejala demam dan sindrom disentri, maka obat ini tidak boleh diberikan, tidak dianjurkan. Kelompok lainnya absorben, ini adalah arang aktif, contohnya pektin, kaolin, ini diberikan karena argumen pemikiran bahwa zat ini dapat menyerap bahan infeksius atau toksin-toksin yang ada di GI tract. Melalui efek tersebut, maka sel mukosa usus akan terhindar kontak langsung dengan zat-zat yang dapat merangsang sekresi elektrolit. Zat-zat hidrofilik, contohnya ekstrak tumbuh-tumbuhan ya, yang dapat membentuk koloid dalam cairan di dalam lumen usus yang akan mengurangi frekuensi dan konsistensi feses, tetapi ini tidak dapat mengurangi kehilangan cairan dan elektrolit. Kemudian kelompok yang terakhir bisa diberikan probiotik. Ini kelompok probiotik terdiri dari bisa lactobacillus, bifidobacteria. Ini fungsinya bila mengalami peningkatan jumlahnya di saluran pencernaan akan memiliki efek positif karena dia sebagai berkompetisi untuk nutrisi dan reseptor cairan saluran cerna.
Dia akan berkompetisi dengan bakteri yang patogen. Harus diberikan dalam jumlah yang adekuat ya. Untuk komplikasi bisa kehilangan cairan elektrolit, asidosis metabolik, shock hipovolemik, bisa tubular nekrosis, bahkan kegagalan multi organ. Pencegahannya diare yang menyebar secara fekal oral. Penularannya dapat dicegah dengan menjaga hygiene pribadi, termasuk mencuci tangan yang baik setelah keluar dari toilet, khususnya juga saat pengolahan makanan, menyiapkan makanan, saat makan, sebelum makan. Nah, feses juga harus tidak terpapar ya. Jadi toiletingnya dan pisahkan dari hewan ternak. Seperti itu penjelasan saya. Mungkin terakhir tentang prognosis dari diare dengan penggantian cairan yang adekuat, perawatan yang mendukung, dan terapi obat-obatan yang diindikasikan. Prognosis diare infeksius biasanya sangat baik dengan morbiditas dan mortalitas yang minimal. Seperti kebanyakan penyakit lainnya, ini morbiditas dan mortalitas terutama pada anak-anak dan usia lanjut karena usia ini rentan. Demikian dari saya, kita akhiri. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.